Selamat malam pemirsa, program Kilas Nusantara Malam kembali hadir menyapa Anda dengan membawa 3 kabar terkini dari seluruh Nusantara. Sebagai informasi pembuka, pemerintah telah menetapkan 24 hari libur dan cuti di tahun 2023. 24 hari libur ini terbagi menjadi 16 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama perayaan Hari Raya. Selanjutnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meluncurkan program Sale Tidore yang akan berlangsung pada 24 hingga 29 November mendatang. Menurut Mendag, program tersebut akan menjadi batu loncatan bagi perkembangan ekonomi di Maluku Utara. Kabar berikutnya pemirsa, Pemprov Jawa Barat mengimbau para pengusaha untuk mengurangi jam kerja serta upah yang diberikan. Tindakan ini diambil lantaran menjadi solusi di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja. Mari kita simak informasi selengkapnya. Pemerintah telah menekan surat keputusan bersama atau SKB dan menetapkan sebanyak 24 hari libur nasional dan cuti bersama pada tahun 2023. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi usai rapat bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) pada Selasa 11 Oktober. Keputusan tersebut tertuang dalam SKB tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2023. Pada hari ini telah diputuskan dan ditetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2023. Jadi pemerintah telah menyepakati dan menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2023. Kesepakatan tersebut tertuang dalam surat keputusan bersama yang tadi sudah saksikan telah ditandatangani oleh 3 kementerian terkait. Adapun rincian dari 24 hari libur dan cuti bersama tersebut adalah 16 hari libur nasional pada tahun 2023 dan sebanyak 8 hari untuk cuti bersama. Adapun untuk rincian hari libur nasional antara lain Tahun Baru 2023, Isra Mi'raj, Hari Suci Nyepi, Hari Raya Idul Fitri, Hari Buruh, Kenaikan Isa Al-Masih, Hari Lahir Pancasila, Tahun Baru Islam, dan Hari Kemerdekaan RI, serta Hari Raya Natal. Sementara untuk cuti bersama pada tahun 2023 diantaranya libur bersama Imlek, Hari Raya Idul Fitri, Waisak, dan libur bersama Hari Raya Natal. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, mewartakan. Merupakan salah satu strategi percepatan ekonomi di Provinsi Maluku Utara dapat menjadi... Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meluncurkan Sale Tidore 2022 di Gedung Kemendag, Jakarta, Selasa 11 Oktober. Pelaksanaan kegiatan pelayaran yang memanfaatkan potensi keindahan wisata bahari Indonesia kali ini merupakan ke-12 kalinya sejak 2009 lalu yang berlangsung di perairan Manado dan Bitung. Dalam sambutannya pada acara peluncuran, Zulkifli mengatakan Sale Tidore 2022 akan menjadi batu loncatan untuk mempercepat pembangunan perekonomian di Maluku Utara dengan mendatangkan pelayaran dari dunia global serta didukung melalui pengembangan kawasan wisata lokal. Acara tersebut diharapkan tidak hanya dapat mengundang daya tarik kunjungan wisatawan nasional tetapi juga internasional, termasuk untuk wisata sejarah dan kuliner yang kaya akan rempah-rempah. Kegiatan Sale Tidore 2022 memiliki tema Tidore Kota Warisan Dunia Berkat Bangsa-Bangsa, tadi kata Pak Gubernur. Diharapkan mampu mendorong kembali kejayaan Indonesia sebagai jalur rempah Nusantara yang sudah terkenal sejak abad 16 betulnya. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno yang ditemui usai menghadiri acara peluncuran mengatakan pihaknya mendukung sepenuhnya penyelenggaraan tersebut melalui pelatihan dan pendampingan masyarakat. Bukan hanya kapal-kapal besar tapi juga para nelayan yang akan nanti dibeautifikasi, dipercantik, dan juga produk-produk ekonomi kreatif yang akan ditampilkan seperti kuliner khas Maluku Utara maupun juga fashion dan kerajinan tangan. Sandiaga menyebut puncak pelaksanaan Sale Tidore yang berlangsung pada 24 hingga 29 November mendatang menjadi salah satu acara ikonis unggulan yang dapat mendorong tumbuhnya 1,1 juta tenaga kerja baru di bidang parekraf pada tahun 2022. Dari Jakarta, Cahya Sari, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Badai yang menerjang industri garmen dan tekstil setelah 2 tahun pandemi COVID-19 belum berakhir. Ratusan industri garmen dan tekstil saat ini dihadapkan pada krisis global akibat konflik Rusia dan Ukraina. Akibat kondisi krisis global tersebut, ribuan pekerja di Jawa Barat mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, Taufik Rahmat Garsadi, usai acara Jabar Punya Informasi di halaman Museum Gedung Sate Bandung Selasa 11 Oktober 2022. Menurut Taufik, dari data Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo per 29 September 2022, lebih dari 40.000 pekerja yang di PHK berasal dari 87 perusahaan di 6 kota kabupaten Jawa Barat. Ini karena pasar perusahaan garmen dan tekstil di Jawa Barat sebagian besar ekspor ke Eropa dan Amerika, yang saat ini tengah terjadi krisis ekonomi akibat konflik Rusia dan Ukraina. Yang kita lakukan, yang pertama mengajak seluruh owner untuk bisa bersama bipartit dengan pekerja, minimal pekerja ini jangan di PHK. Apakah dikurangi produksinya dengan melalui bergiliran bekerja. Mudah-mudahan tahun depan itu bisa lebih eksis lagi gitu ya. Taufik mengimbau agar perusahaan yang terdampak untuk tetap bertahan mempertahankan tenaga kerjanya, baik dengan mengurangi produksi maupun mengatur jam kerja karyawan. Diharapkan kondisi ekonomi global akan berangsur pulih dan bisa ekspor kembali. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, kabar usulan Pemprov Jabar terhadap para pengusaha tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam ini. Bagi pemirsa yang tak ingin ketinggalan kabar terkini dari seluruh Nusantara, saksikan antaranews.com, YouTube Antara TV Indonesia, dan kanal UC TV Antara. Esok nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, program Kilas Nusantara Siang akan kembali menjumpai Anda. Terima kasih dan selamat malam.